Seorang pengangguran menjadi gangster hebat. Penasaran sama ceritanya, tapi nggak ada waktu buat nonton atau males baca subtitle? Tenang, kami akan ceritakan untuk kalian beberapa menit ke depan. Dikisahkan, pemeran utama di film ini bernama Choi Ik-hyun. Dia kehilangan pekerjaan di bea cukai dikarenakan ketahuan sering menerima suap. Suatu malam, Choi mendapati banyak heroin di dalam peti kemas. Singkat cerita, dia menjualnya kepada bos gangster. Ternyata bos gangster tersebut adalah Hyung Bae. Mereka dari satu klan yang sama dan Choi adalah ayah tertua. Setelah itu, Choi memutuskan untuk ikut masuk ke dunia gangster. Choi memanfaatkan koneksinya untuk kepentingan gengnya. Hal ini membuat Choi bisa sukses di dunia gangster dan berhasil mengubah nasib. Suatu hari, Choi bertemu dengan seorang pemilik diskotik yang meminta tolong kepadanya. Dikarenakan ada sekelompok gangster yang dipimpin oleh bos bernama Pan Ho, yang mengambil keuntungan dengan tidak sewajarnya. Akhirnya, Choi mengajaknya bernegosiasi. Namun, Pan Ho nampaknya tidak setuju dengan gagasan Choi, yang akhirnya Choi dilempar keluar. Choi yang tidak terima dengan hal tersebut, lalu membawa anak buahnya untuk menghajar Pan Ho dan juga anak buahnya. Singkat cerita, Choi dan anak buahnya berhasil menguasai diskotik itu. Saat Hyung Bae sedang bersantai di sana, tiba-tiba didatangi polisi dan ditangkap. Ternyata dia telah dilaporkan atas tindakan penganiayaan kepada Pan Ho. Tidak hilang akal, Choi pun memanfaatkan koneksinya dengan meminta tolong kepada kepala jaksa untuk membebaskan Hyung Bae. Selepas Hyung Bae dari penjara, Choi mengajaknya untuk membuka kasino, dan seharusnya perizinannya susah. Namun lagi-lagi dia dibantu oleh orang dalam untuk mendapatkan izin dari presiden. Wah, hebat bener sih Choi ini. Dia bisa melobi kejaksaan, bahkan pemerintahan sekalipun. Belum puas dengan kesuksesannya, Choi diam-diam mengajak Pan Ho untuk bekerja sama tanpa sepengetahuan Hyung Bae. Namun nampaknya ada anak buah Hyung Bae yang mengintai pembicaraan mereka. Di suatu malam, Hyung Bae ditusuk seseorang. Dia yakin bahwa itu suruhan Pan Ho dan Choi yang berkhianat. Akhirnya, Hyung Bae mengirimkan anak buahnya untuk memukuli Choi. Choi merasa ketakutan setelah dipukuli dan langsung meminta maaf ke Hyung Bae. Beruntungnya dia dimaafkan dengan syarat jangan ikut campur lagi di dunia gangster. Sebelum mengundurkan diri, Choi mendapatkan saham dari kasino yang dia buka bersama Hyung Bae. Namun dia tidak terima karena bagiannya terlalu sedikit. Di sini dia emosi karena merasa tidak dihargai. Akhirnya, dia melanjutkan hubungan kerjasamanya dengan Pan Ho. Singkat cerita, Choi berhasil memperoleh kembali kesuksesannya dengan membuka kasino di beberapa hotel bersama Pan Ho. Tentunya dengan memanfaatkan koneksinya. Presiden yang mulai resah dengan kejahatan gangster mengerahkan jaksa untuk melakukan operasi pembersihan gangster. Bahkan, jaksa juga diperbolehkan untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Di antara banyaknya jaksa, ada satu yang paling ditakuti, yaitu Jaksa Jo. Kemampuannya dalam menangkap penjahat sudah tidak diragukan lagi. Ditambah lagi, dia adalah jaksa yang tidak bisa disuap. Operasi pun diadakan dan terus membuahkan hasil. Banyak bos gangster tertangkap, termasuk Pan Ho dan Choi. Choi diberi pilihan oleh Jaksa Jo, yaitu menyerahkan diri dan akan dipenjara 3 tahun, atau tetap melakukan pembelaan. Namun jika terbukti bersalah akan dipenjara selama 15 tahun. Di situ, Choi memberikan opsi lain. Suatu malam, Choi dijemput anak buah Hyung Bae. Hyung Bae mencium bau persekongkolan Choi dengan jaksa untuk menangkapnya. Namun, Choi bisa mengelak. Dia mengungkapkan bahwa berpura-pura bekerja sama dengan jaksa agar bisa dilepas, setelah itu akan kabur ke Amerika. Di sini, Hyung Bae percaya dengan perkataan Choi. Keesokan harinya, Choi menelepon Hyung Bae. Tanpa disadari, teleponnya disadap. Ternyata, Choi memang bekerja sama dengan jaksa untuk menangkap Hyung Bae. Singkat cerita, Hyung Bae berada di dalam mobil bersama Choi. Tiba-tiba, mobil mereka pun dikepung oleh polisi. Hyung Bae sadar bahwa dia telah dijebak. Setelah perkelahian yang cukup sulit, akhirnya Hyung Bae tertangkap dan Choi dibebaskan dari tuntutan sesuai dengan perjanjian dengan Jaksa Jo. Adegan pun berganti. Beberapa tahun kemudian, Choi hidup bahagia bersama keluarganya. Saat sedang menggendong cucunya, tiba-tiba muncul orang dari belakang dan membisikkan ayah tertua. Sebutan yang biasa digunakan oleh Hyung Bae. Terima kasih sudah menonton. Klik like jika kamu suka dengan video ini.
Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk hidupkan notifikasi kalau kamu penasaran dengan video kami selanjutnya. Kamu juga bisa request film untuk kami ceritakan dengan ketikan di kolom komentar.